Sebelum saya akan menjelaskan studi kasus untuk tes saya, yaitu front end laboratorium rumah sakit, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bayu dengan NIM 2410052. Pada deskripsi submodulnya, yaitu tertera dapat mengakomodir alur rawat inap, rawat jalan, IGD, maupun pengecekan langsung ke laboratorium. Import data dan tercatat dalam rekam medis dengan catatan data berupa Excel atau CSV dapat mengakomodir catatan data rawat inap, rawat jalan, dan pengecekan status. Kemudian untuk use case-nya, di sini saya menamai use case-nya dengan pendataan pasien rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Kemudian aktor di sini adalah admin laboratorium tentunya. Kemudian software atau interface yang dipakai adalah aplikasi yang sesuai dengan deskripsi kebutuhan. Kemudian untuk preconditions-nya, admin laboratorium harus mempersiapkan aplikasi terlebih dahulu. Lalu normal course, yang pertama ada admin laboratorium akan input data pasien pada aplikasi seperti mengumpulkan data pasien yang masuk hari ini dan mencatat data sesuai dengan kategori atau kolom dibutuhkan. Yang kedua, admin laboratorium mengecek data pasien yang sudah diinput pada aplikasi, seperti mengecek data pasien yang telah diinput dengan data pasien yang masuk hari ini, dan memperbarui data pasien sesuai dengan perubahan data yang diberikan. Untuk alternative course, ada penghapusan data duplikat jika terjadi kesalahan input data, dan melakukan backup data dengan media lain untuk mencegah error jika melakukan input data. Dan untuk post condition-nya, admin laboratorium menyimpan data yang telah dimasukkan dan memberikan data tersebut ke dalam rekam medis. Untuk kebutuhan fungsional, admin dapat melakukan input data, dapat melakukan update data, dan juga dapat melakukan delete data, dan dapat menampilkan semua data. Kemudian dapat menampilkan data sesuai dengan kategori atau kolom, dapat memasukkan data ke dalam rekam medis. Untuk kebutuhan non-fungsional, ada perangkat menggunakan sistem operasi atau OS yang mendukung dengan aplikasi yaitu Windows. Lalu perangkat sudah terpasang aplikasi mendukung data Excel atau CSV. Lalu perangkat mampu dijalankan selama jam operasional atau 24 jam non-stop misalnya. Lalu perangkat dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya error. Dan selanjutnya ya adalah aktivitas diagramnya. Di sini diagram konteks terdapat 3 entitas, yaitu ada staf laboratorium yang mengakomodir ke proses laboratorium sehingga pasien dan juga dokter bisa mendapat output berupa hasil laporan lab. Dan staf laboratorium atau admin laboratorium akan mendapatkan output yaitu data pasien. Kemudian pada DFT level 0, admin laboratorium atau staf laboratorium melakukan uji laboratorium sehingga menghasilkan data storage berupa data storage hasil laboratorium, dan detail hasilnya bisa diinputkan ke dalam laporan, di mana staf laboratorium atau admin laboratorium juga membuat laporan, dan dari laporan tersebut dokter mampu melihat laporannya, dan kemudian laporan tersebut juga bisa disimpan ke dalam data storage laporan laboratorium dan juga dapat dilihat oleh pasien. Dan untuk data storage data pasien akan menyesuaikan datanya dengan data laporan. Kemudian pada DFT level 1, di sini staf laboratorium penyusunan hasil sehingga detail hasil dari data storage hasil laboratorium bisa diinput. Kemudian staf laboratorium juga melakukan penyesuaian data di mana data pasien detail hasilnya mampu diinputkan ke dalam penyesuaian data pasien sehingga mampu mengoutput data pasien ke laporan, di mana staf laboratorium akan membuat laporan tersebut yang bisa dilihat oleh dokter dan juga bisa dilihat oleh pasien dan disimpan ke dalam data storage laporan laboratorium. Kemudian ada staf laboratorium yang melakukan pengujian sampel dengan mengambil hasil dari data storage hasil sampling yang akan menghasilkan data storage hasil laboratorium. Dan staf laboratorium juga menentukan metode sampling tersebut
yang dimana sampling metodenya itu mengikuti pasien dan akan disimpan ke dalam data storage hasil sampling. Kemudian untuk DFD level 2-nya, staf laboratorium mengobservasi sampel sehingga akan menghasilkan analisis detail sampling dan akan disimpan ke dalam data storage hasil laboratorium. Dan data storage hasil sampling akan memberikan output detail samplingnya ke proses observasi sampel. Dan kemudian ada staf laboratorium yang menentukan metode sampling, di mana metode sampling ini akan menghasilkan data storage hasil sampling dengan mengikuti dari pasien. Dan ini adalah desain atau implementasi antar mukanya. Jadi sekian dari saya laboratorium rumah sakit untuk studi kasus saya. Sekian dan terima kasih.